Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iwan Sarif Hidayat, jabatan sebagai Medik Veteriner Ahli Muda di UPTD Rumah Sakit Dewan Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sedang mengikuti asesmen untuk kenaikan jabatan ke Medik Veteriner Ahli Media. Saat ini saya diberikan 4 soal dalam asesmen ini, dan keempat-empatnya akan saya jawab dalam video ini. Terima kasih. Dokter Asmi, kemarin saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan lalu lintas ternak di daerah Rosari Cirebon. Ya. Kemudian kemarin juga dari 10 kendaraan yang lalu lintaskan ternak itu terdapat 1 kendaraan yang membawa 2 ekor ternak dari Cirebon mau dibawa ke Bandung. Tujuannya adalah untuk dilakukan pemotongan. Nah, kemudian secara administrasi memang ternak tersebut lengkap, ada SKKH-nya dari daerah asal, kemudian juga ditandatangani oleh Dr. Iwan Purna di sana. Cuma di situ tidak dilampirkan hasil uji laboratorium. Yang kedua permasalahannya adalah ketika kami melakukan pemeriksaan fisik itu 2 ekor sapi itu satu mengalami demam, dua-duanya mengalami demam, kemudian lemah, lesu, dan yang agak menceri itu terdapat higroma pada daerah persendiannya. Sehingga kami putuskan untuk melakukan uji RBT karena saya menduga itu terjangkit penyakit brusellosis. Saya kemudian meminta kepada para medik untuk mengambil sampel dan langsung melakukan pengujian di tempat. Hasilnya adalah 2 ekor tersebut positif uji RBT brusellosis. Kemudian setelahnya saya minta untuk dilakukan penahanan terlebih dahulu, dok. Sampai saat ini posisi sapi ada di instalasi karantina di kantor. Meminta petugas juga untuk memberikan makan. Kemudian sambil kami melakukan uji lanjutan, yaitu uji CFD. Hasilnya kemungkinan sore ini sudah bisa ada. Jadi kami mungkin akan minta persetujuan dari dokter apabila kemungkinannya ada 2, karena yang satu apabila hasilnya nanti CFD negatif, mungkin kita akan lanjutkan perjalanannya. Kemudian apabila hasilnya positif, maka kami akan lakukan stunting out terhadap 2 ekor tersebut. Begitu, dok. Gimana, dok? Kalau dari prosedur yang sudah dilaksanakan ya, dok, ya, itu sudah sesuai dengan SOP-nya, di mana untuk brusellosis sendiri pilihannya cuma ada tes faktor. Jadi memang pada saat ada yang positif itu tetap harus langsung dipotong. Karena mungkin kalau brusellosis seperti yang kita ketahui sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian, dok. Nomor 12 ya, 121 maaf, KPTS PK 320 tahun 2023 tentang 18 jenis DMS itu memang brusellosis ada di dalamnya. Jadi mungkin apabila nanti hasilnya positif, ini saya akan melakukan tracing. Kemudian kalau betul nanti ketemu lokasinya, kita mungkin izin, dok, untuk melakukan koordinasi mungkin dengan beberapa pihak untuk melakukan surveillance lebih lanjut supaya nanti penanganannya tepat, bagaimana situasi dan status penyakit di sana. Itu, dok, ya? Nggak apa-apa? Ya, tinggal dilanjutkan. Oke, siap. Makasih, dok. Nanti perkembangannya saya sampaikan lagi ke dokter ya, secepatnya.
Hadir Media. Ya, sama-sama Res Media. Maaf Pak, nunggu lama Pak. Nggak apa ya? Ya. Jadi ini Pak Teng, ini hasil uji laboratoriumnya sudah keluar. Ya. Tadi pagi kita lakukan uji LPB, hasilnya positif. Pak Teng tahu positif brucellosis. Kemudian kita konfirmasi lagi pakai uji CFT, hasilnya tetap positif, sehingga sapi bapak itu yang 2 ekor itu memang betul terjangkit penyakit brucellosis, sehingga harus dilakukan potong paksa. Ini saya sebetulnya mohon maaf ya, karena itu sesuai dengan peraturan pemerintah Pak Teng. Sudah peraturan pemerintah kalau salah nomor 17 tahun 2023 tentang lalu lintas ternak, juga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit menular. Penyakit brucellosis ini memang menjadi prioritas pemerintah untuk dilakukan pemberantasan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu ke Pak Ateng ini. Pak Ateng yang sapi 2 ekor itu beli di mana? Punya Bapak sendiri atau beli punya orang lain? Saya beli dari peternak Pak. Dari peternak. Iya. Peternaknya namanya siapa Pak Ateng? Pak Dede namanya. Pak Dede. Alamatnya di mana? Alamatnya di sekitaran Ciledug. Sudah Ciledug. Desa apa Pak? Desa Sukajaya. Ciledug. Ciledug ya? Ya, sekitaran itu. Kalau itu sama kantor desanya itu jauh nggak? Agak jauh. Agak jauh. Ya, agak jauh deh. Agak jauh. Kan itu pas perempatan itu. Iya. Kantor desanya itu yang ke arah mana Pak? Nah, yang dari perempatan yang arah kanan. Oh, arah kanan. Itu ke sana, masuk ke sana. Iya, di seputaran itu. Itu Pak Dede punya berapa ekor Pak? Setahu saya waktu itu ada 3. Ada 3 ekor. Oke. Yang dua yang saya ambil. Masih ada satu ke situ. Nah, di sana masih ada 1. Oke. Pak Ateng sebelum ini belinya dari Pak Ateng beli dari Pak Dede itu sudah berapa lama? Ada mungkin 2-3 bulan. Oh, berarti udah lama. Iya. Udah dulu di Bapak. Iya. Baru sekarang berarti terakhir posisi di Pak Ateng. Di kandang tampung. Oh, di kandang tampung. Kandang tampungnya di mana Pak Ateng? Di rumah saya. Ada berapa ekor? Kebetulan cuma ada itu. Kebetulan nggak ada lagi barang yang lain. Kandang tampung kosong. Kebetulan cuma. Benar, itu udah mau lebaran loh, Idul Adha loh. Iya. Masa cuma Karena punya 2? kan mungkin persaingan antar bandar ya. Saya nggak kebagian barang. Oh gitu. Oke. Iya. Berarti dari rumah Pak Dede ke tempat Pak Ke Ateng. kandang tampung. Di kandang Oke. tampung. Ada ternak lain Kak yang sempat ada di Pak Ateng? Nah kebetulan waktu itu nggak ada. Nggak ada. Saya beli dari Pak Dede, langsung saya tampung di sana kurang lebih 1-2 bulan lah, dan kami dan saya nggak kebagian barang, cuma itunya aja. Oke, siap. Oke Pak Ateng, ini terima kasih informasinya. Ya, Saya mohon maaf kalau memang sudah kebijakannya demikian. Yang saya tahu juga kompensasi itu belum tentu ada, begitu ya. Ya, Tapi diupayakan ada aja Pak Dokter, Tapi- biar saya nggak terlalu rugi lah. Iya. Tapi yang ini saya, karena ini kan menyangkut anggaran, saya harus berkoordinasi dan lapor ke atasan mengenai kompensasinya. Tapi saya informasikan secepatnya lah. Yang jelas sapi Pak Ateng 2 ekor, mohon maaf akan kami lakukan potong paksa. Ya, nggak apa-apa. Itu Pak Ateng. Ya, Hatur nuhun pisan dan mohon maaf. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak, Bapak boleh. Sampai untuk tinggal di sini. Ya. Jadi kami itu. Ya, saya pamit. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi, salam anti gratifikasi. Satu hal yang sering menjadi minat banyak orang di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Selalu menjadi bahan
pembicaraan di semua kalangan apabila terjadi tindak pidana korupsi di suatu tempat atau suatu daerah. Korupsi memang penyakit yang kronis yang telah menjangkiti tidak hanya di eksekutif tapi juga di yudikatif, legislatif, bahkan termasuk di swasta. Extraordinary crime itu kita menggolongkannya. Karena ekstra, maka penanganannya pun harus ekstra karena dampak yang ditimbulkannya bisa luas dan beragam, menghambat pembangunan, merugikan pemerintah, dan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Indonesian Corruption Watch, paling tidak ada 4 hal yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. 1 adalah soal perizinan, 2 soal penyalahgunaan kewenangan, 3 jual beli jabatan, 4 proses pengadaan barang dan jasa. Saya menambahkan 1 lagi, yang kelima adalah pelayanan publik. Saat ini saya bertugas di UPTD Rumah Sakit Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, suatu unit pelaksana yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ada 2 hal yang berpotensi terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan kami. 1 adalah soal pengadaan barang dan jasa, 2 adalah soal pelayanan publik. Untuk pengadaan barang dan jasa, kami telah mengantisipasi hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Kami selalu menggunakan e-purchasing melalui e-katalog untuk proses pengadaan barang dan jasanya. Karena semuanya proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, mulai dari pemilihan penyedia, tawar-penawar atau negosiasi sampai dengan barang diterima, semuanya dilakukan secara elektronik. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir proses bertemunya antara penyedia dengan pengguna barang. Tentunya dengan minimnya ketemu secara fisik antara pihak penyedia dengan pihak pejabat pengadaan, PPK maupun KPA, ini mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi baik berupa gratifikasi maupun suap. Sampai dengan saat ini kami tetap berkomitmen untuk menggunakan e-purchasing sebagai cara utama dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah pelayanan publik. Sudah 3 tahun ini kami UPTD Rumah Sakit Hewan melakukan pembangunan zona integritas dengan maksud dan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus di saat yang bersamaan adalah melakukan tindakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peningkatan kualitas pelayanan di UPTD Rumah Sakit Hewan dengan kualitas yang cepat, tepat, senyum, ramah, dan kompeten tentunya memberikan kepuasan kepada masyarakat. Sayangnya, kepuasan masyarakat ini seringkali mengapresiasi kepada kita sebagai petugas pelayanan kesehatan hewan dalam bentuk hadiah. Mungkin nilainya tidak banyak, bentuknya beragam, ada makanan, ada kaos, dan bisa jadi ada uang walaupun nilainya tidak banyak. Kami berkomitmen untuk melakukan penolakan secara halus. Namun apabila dari pihak konsumen memberikan dengan paksaan, kami akan membuat sistem untuk melakukan pengendalian gratifikasi dengan mencatatkan dan memutuskan melaporkannya kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Bentuk penghargaan pembangunan zona integritas kami di tahun 2024 bulan Desember kemarin, kami telah mendapatkan penghargaan atas komitmen kami dalam melakukan pembangunan zona integritas oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 1 kata kunci untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi adalah integritas. Beruntung saya menjadi pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewajibkan
seluruh aparaturnya untuk mengikuti pelatihan ASN berakhlak, di mana pada pelatihan ASN berakhlak tersebut core value yang disampaikan dan dibangun adalah untuk membentuk ASN yang kredibel, kompeten, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Pertahankan integritas, jangan mudah tergoda. Sekian dari saya, salam anti korupsi, salam anti gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.